Saudara-saudara, mari kita berbicara dan mengelaborasi terkait dengan bagaimana mengembangkan strategi dari sosial media. Seperti kita ketahui, tujuannya adalah kita ingin agar kita bisa memarketingkan brand, produk, entitas, atau apapun yang kita miliki kepada publik secara luas. Jadi saat ini memang social media network itu menjadi salah satu strategi yang dominan dipergunakan orang untuk marketing. Kenapa? Karena semakin lama semakin banyak jumlah manusia di bumi yang menggunakannya dan semakin lama konsumsi penggunaan media sosial perharinya pun semakin lama. Nah, pertanyaannya bagaimana saya bisa mengembangkan sebuah strategi yang koheren, yang komprehensif, yang robust begitu ya, yang efektif. Paling tidak ada 5 hal utama yang biasa dipergunakan untuk mengembangkan strategi sosial media. Yang pertama tentu saja kita mempersiapkan diri ya dengan cara membuat tim dan kita menganalisis ya apa sebenarnya tujuan kita untuk menggunakan sosial media tersebut. Apakah ingin memperkenalkan perusahaan, menawarkan produk, ya, mengkampanyekan layanan yang kita berikan atau apa? Setelah menganalisis, bagilah kedua kita menentukan objektifnya. Ya, apa objektif yang ingin kita dapatkan dari sosial media itu? Sekedar orang pengen tahu, atau orang beli, atau orang tertarik untuk berinteraksi dengan kita, atau membuat orang aware terhadap keberadaan kita, itu adalah objektif yang harus kita tetapkan. Dan tentu saja target audiensnya siapa. Karena setiap produk, service, layanan, value, entitas, artefak apapun pasti punya target audiensnya masing-masing. Jadi kita harus tahu siapa yang akan kita tujukan. Nah, kalau kita sudah tahu objektifnya, kita sudah tahu siapa target audiensnya, barulah kita bisa memilih platform atau kanal media sosial apa yang akan kita pakai. Ya, karena Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp dan lain sebagainya punya profil atau karakteristik customer-nya sendiri-sendiri. Tentu saja kita akan memilih platform atau channel atau aplikasi sosial media yang sesuai dengan target audiens kita. Kalau sudah, barulah kita persiapkan kontennya. Ya, kita customize hal-hal yang ingin kita sampaikan. Message-nya, pesannya, tools-toolsnya kita siapkan semua. Baik dalam bentuk dokumen, teks, video, audio, multimedia, atau apapun termasuk animasi jika ingin disampaikan. Kemudian kita sebarkan, kita perlihatkan bahwa kita ada melalui presence gitu ya. Dan nanti setelah itu kita ukur sukses apa tidak. Sukses apa tidak bisa dilihat dari berbagai ukuran. Misalnya berapa orang yang mengklik tautan kita. Berapa orang yang melihat konten yang kita berikan. Dari situ berapa orang yang tertarik untuk berinteraksi dengan kita, menanyakan mengenai apa yang kita tawarkan. Dan yang paling baik adalah dengan melihat apakah terjadi transaksi setelah itu. Atau apakah tujuan yang kita inginkan tercapai pada saat itu. Itulah cara kita mengukur sukses dari strategi yang kita jalankan. Ini pada dasarnya 5 tahapan generik yang biasa dipakai oleh orang. Nah, yang namanya strategi itu bukan taktik ya. Taktik itu kalau kita bicara kiat-kiat gitu ya. Strategi itu adalah bagaimana menurunkan dari misi bisnis menuju kepada tujuan dari social media. Jadi biasanya urutannya dari business mission diturunkan menjadi business goals-nya apa untuk mengukur ketercapaian misi. Setelah business goal-nya tercapai, maka akan ada division goals, department goals, karena setiap bisnis ada marketingnya, ada salesnya, ada operationalnya, ada finance-nya dan lain sebagainya. Dan bagian dari marketing goals adalah social media goals. Inilah yang dimaksud dengan menurunkan strategi. Kalau kita udah bicara masalah cara, kiat, teknik itu adalah taktik. Ya, jadi kita tahu posisi dari strategi. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, social media strategi biasanya melalui 5 hal tersebut. Dan ini adalah salah satu variasi yang kerap dipakai belakangan ini. Yang pertama adalah kita tetapkan apa tujuan dari korporat. Yang kedua, siapa target audiensnya. Ketiga, kita select platformnya.
Keempat, kita siapkan kontennya atau temanya, dan akhirnya kita jalankan, kita eksekusi sesuai dengan plan atau tema yang ada. Dalam mendefinisikan corporate goals, kita harus berbicara dengan orang bisnis, tentu saja dengan pimpinan. Apa tujuan dari sosial media yang akan kita pergunakan? Untuk apa? Karena tidak selalu semua melulu untuk penjualan. Bisa juga untuk awareness dari brand. Bisa juga untuk mendapatkan buy-in ya dari masyarakat, atau juga bisa untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita hadir untuk mereka dan lain sebagainya. Atau bisa juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita adalah perusahaan lama yang yang lahir kembali, meredefinisikan produknya. Atau bahkan mungkin kalau kita habis akuisisi atau merger, kita perkenalkan kembali perusahaan kita yang baru. Nah, kalau sudah jelas goals-nya, tujuannya, baru kita lihat siapakah targetnya. Apakah targetnya ingin kita sampaikan kepada publik secara luas? Atau kita akan sampaikan hanya kepada segmen tertentu seperti ibu-ibu saja misalnya? Atau kepada orang manula? Atau mungkin untuk anak-anak muda dan remaja? Nah, karena setelah kita mengidentifikasikan target grup yang akan kita tuju, maka dengan mudah kita bisa memilih network media sosial yang paling tepat. Apakah kita akan pilih Facebook, Instagram, Snapchat, WA, dan lain sebagainya. Itu sangat tergantung dari tujuan dan target audience. Kalau sudah, barulah saatnya kita membuat tema, membuat konten, membuat suatu pesan yang relevan dengan mereka. Ya, yang misalnya kalau orang tua misalnya sangat berkaitan dengan bagaimana menghabiskan masa-masa tuanya dengan gembira, bagaimana caranya agar mereka tidak kesepian, bagaimana caranya mereka bisa menikmati pensiunnya. Nah, itu tema yang kita pakai. Kalau untuk anak muda mungkin kita menggunakan tema-tema terkait dengan musik, terkait dengan olahraga, terkait dengan berbagai karya-karya anak muda saat ini. Nah, tema ini penting agar mendapatkan perhatian dari mereka sehingga konten kita diklik, konten kita dilihat, ya, konten kita atau tawaran ajakan kita melalui media sosial diperhatikan. Barulah yang kelima, kita eksekusi. Kita posting, kita taruh di blog, kita sebarkan media sosialnya, kita forward, kita pakai berbagai cara untuk bisa orang agar bisa masuk ke dalam sosial media kita. Nah, saudara-saudara sekalian, memang kalau kita melihat lebih dalam lagi, kita bisa melihat lebih rinci lagi 10 aspek seperti di depan ini. Di luar dari 5 generik tadi. Kalau kita ada waktu, kita bicara juga satu masalah listen. Bagaimana kita mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan. Kita sebarkan survei, kita sebarkan marketing intelligence, gitu ya. Kemudian juga mungkin kita tambahkan dengan yang namanya agenda setting. Bagaimana kita mungkin mendekati mereka dengan sebuah storyboard yang menarik, atau menggunakan permainan game gitu ya. Atau kita tambahkan dengan action mix ya. Action mix itu adalah menggunakan sejumlah pendekatan untuk menarik berbagai target audience. Ya, kita menggunakan mix action. Jadi ada yang actionnya pasif, misalnya melalui search engine kalau mereka nyari kita kelihatan, atau yang lebih pasif, kita menyebarkan pesannya melalui berbagai kanal-kanal sosial media. Bisa juga kita tambahkan terkait dengan crisis management. Apa itu crisis management? Bagaimana jika di tengah-tengah ada orang yang mengatakan buruk mengenai hal-hal yang kita kampanyekan, mengatakan atau menyebarkan berita-berita negatif mengenai hal-hal produk layanan yang ingin kita tawarkan. Nah, di situ kita juga harus punya strategi untuk mengatasi hal itu dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa lebih mendalam lagi dalam membuat strategi agar semuanya berhasil dengan baik. Dan kalau Anda lihat bahwa sebenarnya setiap perusahaan itu pasti berhadapan dengan isu ya. Isu dalam hal kerjaan dengan marketing misalnya. Masyarakat bingung apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh perusahaan ini saking banyaknya produk. Atau mungkin
eh, perusahaannya bagus, produknya bagus, tapi yang mengunjungi websitenya sedikit, cuma 1-2 orang dihitung dengan jari ya. Padahal ini produknya tuh bagus, menjanjikan. Atau mereka ada masalah dengan model marketing yang tidak tidak holistik gitu ya. Orang jalan sendiri-sendiri, salesnya jalan sendiri-sendiri sehingga membuat masyarakat bingung. Atau kesulitan mereka untuk bisa mendapatkan customer. Nah, itu bisa menjadi bagian dari penentuan goals media sosial. Jadi analisa mengenai apa yang dihadapi oleh marketing di perusahaan itu menjadi modal dalam menetapkan goals media sosial. Ya, kalau goalsnya sudah jelas, baru kita membuat rencana aksi yang sesuai dengan tujuan goals itu sendiri. Nah, manfaat menggunakan media sosial tentu saja lebih cepat, lebih murah, mudah viral, begitu ya. Dan kita bisa memilih platform yang kita inginkan, kita bisa memastikan target customer sesuai dengan platform dan lain sebagainya. Tapi ada juga tantangan yang kita hadapi seperti masalah data protection dan security. Ya, kadang-kadang kita tanpa tidak sadar itu menggunakan data-data pribadi untuk mendekati seseorang. Terkadang membuat orang yang didekati itu tidak nyaman, gitu ya. Atau mungkin juga ada kebutuhan keuangan yang tersembunyi ya, seperti misalnya bagaimana caranya agar orang kalau searching yang keluar adalah situs kita atau media sosial kita. Tentu saja selain menggunakan search engine optimization strategy, kita juga bisa bayar search engine supaya kita yang selalu keluar ya, non organic search engine ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan juga, terutama kalau perusahaan menginginkan agar targetnya adalah keterlibatan customer secara masif. Tentu saja akan membutuhkan usaha tambahan dan keuangan tambahan. Dan kalau kita masih ingat mengenai marketing mix, maka 4P dalam social media marketing yang penting adalah produknya apa, bagaimana cara promotionnya, menggunakan platform apa, dan berapa price-nya. Promotion, produk, platform, dan price ini menjadi sebuah marketing mix yang akan menentukan sukses tidaknya orang melihat strategi marketing yang kita perlihatkan. Produk berkaitan dengan apa yang kita tawarkan, apakah produk itu mereka butuhkan atau tidak, apa kelebihannya, apa kehebatannya dibanding kompetitor. Promotion kita bicara mengenai cara menyampaikannya, apakah lewat blog, apakah lewat viral, lewat virtual reality, lewat search engine optimization, atau lewat PR gitu ya. Platform yang kita pakai apa misalnya? Platform e-commerce, platform search engine, platform social media ya. Kemudian bagaimana bisnis modelnya? Karena sekarang bisnis model dalam dunia digital itu banyak. Kadang-kadang pakai dulu, bayar belakangan, atau bayar setahun untuk pemakaian sepuas-puasnya, atau bayar per pemakaian. Banyak sekali model pricing atau bisnis model yang bisa Anda pergunakan. Demikianlah kira-kira hal-hal terkait dengan bagaimana kita bisa mengembangkan strategi media sosial agar bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Terima kasih.